Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mister Yan Boltok. Udah lama ya saya ngebuat video. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini masih lanjutan dari studi kasus yang Astuti Tyler ya, yang video sebelumnya saya posting. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaiannya. Oke. Jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Kita lanjut. Nah, ini adalah data neraca saldo dari Astuti Tyler yang videonya sudah saya posting sebelumnya. Nanti kalian bisa lihat atau nanti di deskripsinya saya buat linknya ya. Oke, ini neraca saldonya. Kemudian ini data penyesuaiannya selama Desember tahun 2022. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data penyesuaian. Berarti ada 6 jurnal penyesuaian yang akan kita buat. Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, ini adalah tabel jurnal penyesuaian. Tanggal, keterangan atau nama akun, kemudian kode akun atau ref, kemudian debit, kredit. Nah, dalam ribuan rupiah, kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, persediaan perlengkapan jahit yang masih ada 3 juta. Atau perlengkapan jahit yang tersisa 3 juta. Nah, kita harus lihat dulu neraca saldonya. Perlengkapannya sebagai apa dicatat? Oh, perlengkapannya dicatat sebagai harta, perlengkapan jahit. Sehingga jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan jahit di debit, perlengkapan jahit di kredit, ya kan? Sejumlah yang terpakai. Nah, berapa yang terpakai? Ya sudah, tinggal kita kurangkan saja. Awal mulanya perlengkapan jahitnya 4 juta di neraca saldo. Yang masih tersisa 3 juta, maka yang terpakai adalah 1 juta. Wow, murah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Yang berikutnya yaitu sewa dibayar 1 Maret 2022 untuk masa pemakaian 1 tahun. Kita lihat lagi neraca saldonya. Nah, sewa. Oke, sewa dibayar di muka. Dicatat sebagai harta. Kalau dia akunnya di neraca saldo sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa di debit, sewa dibayar di mukanya di kredit. Sejumlah yang terpakai. Sekarang kita hitung. Sewanya dibayar tanggal 1 Maret 2022 untuk setahun akan berakhir 1 Maret 2023. Nah, tutup buku di periode 2022 yaitu tanggal 31 Desember 2022. Berarti kalau kita hitung dari awal Maret 2022 sampai akhir Desember 2022 itu berapa bulan? 10 bulan. Nah, sehingga inilah yang dikatakan dia terpakai, yang tersisa 2 bulan. Maka perhitungan kita adalah 10 per 12 karena untuk setahun dikali dengan nilai sewanya 24 juta yaitu 20 juta. Maka di sini 20 juta. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Nah, yang selanjutnya peralatan jahit disusutkan 5% dari harga perolehan. Wow, kalau ini gampang cuy. Berarti jurnal penyesuaian untuk penyusutan. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai peralatannya. Nah, harga perolehan dari peralatan jahit adalah 28 juta. Ya udah 5% dari 28 juta. Maka jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. 5%-nya berapa cuy? 1.400.000. Udah. Easy. Ya kan? Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya gaji yang belum dibayar untuk periode Desember 1.500.000. Wow, ini yang paling gampang. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji di debit, utang gaji di kredit sebesar 1.500.000. Kita lanjut. Yang berikutnya terdapat pendapatan jasa jahit yang masih harus diterima. Kalau ada kata-kata masih harus diterima, berarti itu piutang. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya bagaimana? Berarti piutang di debit, pendapatan jasanya di kredit 500.000. Ya kan? Kita lanjut. Nah, ini nggak usah bingung cuy, walaupun panjang cakap-cakapnya ya, oke. Saldo akun pendapatan jasa adalah pembayaran untuk jasa jahit 5 setel baju masing-masing 8.300.000. Ya, masing-masing nih ya. Sampai akhir Desember 2022 baru selesai sebanyak 3 setel baju. Sekarang kita lihat saldo akun pendapatan jasa
adalah pembayaran untuk jasa jahit 5 setel baju. Sekarang kita lihat pendapatan jasanya dicatat sebagai apa di neraca saldo. Oh, dicatat sebagai pendapatan jasa. Nah, kalau dia dicatat sebagai pendapatan jasa, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah pendapatan jasanya di debit, kemudian pendapatan diterima di muka di kredit yang belum diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan jasa sama pendapatan diterima di muka. Artinya berapa lagi yang belum selesai? Yang sudah selesai sebanyak 3. Maka yang belum selesai berapa? 2 ya, 5 kurang 3, 2. Berarti 2 setel lagi dikali dengan nilainya 8.300.000, yaitu 16.600.000. Maka di sini 16.600.000. Nah, kalau seandainya tadi di sini adalah pendapatan diterima di muka, baru kita pakai yang 3 dikali 8.300.000. Tapi karena di neraca saldo dicatat sebagai pendapatan, maka pakai yang belum diakui atau yang belum selesai. Oke? Kita jumlahkan cuy, ini harus sama jumlahnya. Nah, udah selesai. Wow, mudah banget, ya kan? Sekarang mari kita lanjut untuk membuat kertas kerjanya. Oke, kertas kerja perusahaan jasa. Nah, ini adalah tabel kertas kerja 10 kolom ya. Astuti Tyler, kertas kerja 31 Desember 2022. Kenapa dikatakan 10 kolom? Debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit. Ada neraca saldo, ada kolom penyesuaian, ada kolom NSD, neraca saldo disesuaikan, ada kolom laba rugi, dan ada kolom neraca. Kita akan isi satu persatu, step by step. Kita mulai dari neraca saldo. Cus. Nah, ini neraca saldo Astuti Tyler tadi kan. Kita tinggal salin aja nih cuy. Nomor akun pindahkan kemari. Nama akun pindahkan kemari. Nah, debit kreditnya pindahkan juga kemari. Berarti nomor akun, nama akun atau keterangannya, neraca saldo itu semua dari sini. Nah, pindahkan dia. Tinggal pindahkan aja. Bim, salah bim. Jas. Nah, udah jadi dia cuy. Ya kan? Inilah dia. Yang ini, yang ini. Nah, udah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan isi yang namanya kolom penyesuaian. Nah, dari mana kita isi ini? Ya sudah, dari data penyesuaian tadi cuy. Nah, ini paling gampang ini. Yang namanya kertas kerja itu paling gampang cuy. Apalagi kalau AJP-nya udah selesai. Tinggal masukkan aja. Kita mulai dari beban perlengkapan jahit. Ada nggak di sini beban perlengkapan jahit? Nggak ada. Maka buat akun baru di bawahnya. 1 juta angkanya. Nah, dalam ribuan rupiah nih cuy ya. Dalam ribuan rupiah. Aku lupa buat di sini cuy, sorry ya. Oke. Dalam ribuan rupiah. Perlengkapan jahit ada nggak? Perlengkapan jahit ada. Maka masukkan kolomnya di sini. Kredit 1.000. Udah selesai. Kita lanjut yang beban sewa. Beban sewa ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru. Beban sewa di debit 20 juta. Nah, sewa dibayar di muka ada nggak? Ada cuy, buat di sini di kredit. Udah easy ya kan? Beban penyusutan peralatan jahit ada nggak? Nggak ada. Buat lagi akunnya, akun barunya di bawah. Nah, 1.400.000. Akumulasinya ada nggak? Nggak ada. Munculkan lagi di bawah cuy, akun baru. Nah, di kredit. Iya kan? Udah, gampang kali. Next, beban gaji. Ada nggak beban gaji? Ada nih 5 juta. 5 juta. Ada akunnya, kolomnya nih. Masukkan sini 1.500.000. Utang gaji ada nggak? Kita lihat. Nggak ada. Munculkan utang gaji di sini. Nah, di kredit ya 1.500.000. Lanjut di utang usaha ada nggak? Oh, ada nih. Tinggal masukkan aja di debit berapa dia? 500.000. Pendapatan jasa 500.000 ada nggak? Oh, ada nih buat di kredit 500.000. Udah selesai. Nah, yang berikutnya pendapatan jasa lagi nih. Gimana nih? Ya nggak masalah. Ini kan di debit cuy. Masukkan aja debit sini ya. Apa repot kan? Nah, pendapatan terima di muka ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru. Udah. Kalau kita jumlahkan pun ini, kolom penyesuaian ini ya akan sama hasilnya sini. 41 juta. Udah selesai. Easy. Sekarang kita lanjut untuk mengisi NSD cuy. Neraca saldo disesuaikan. Nah, ini cara ngisinya gampang kali cuy. Gampang kali. Kalau di neraca saldo debit, di penyesuaian debit, jumlahkan. Debit-debit jumlahkan, letakkan di debit.
Kalau neraca saldo kredit, penyesuaian kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Nah, kalau neraca saldo debit, penyesuaian kredit, kayak perlengkapan jahit ini kan, ini kita kurangkan cuy. Nanti letakkan hasilnya di mana nilai pengurangnya lebih besar. Atau saldo akhirnya di mana. Kayak ini kan nanti dia di debit. Sebaliknya juga sama, kalau neraca saldo kredit, penyesuaiannya debit dikurangkan juga. Nah, ini kas, langsung pindahkan. Piutang, debit-debit, jumlahkan. Perlengkapan jahit, debit kredit, kurangkan, letakkan di debit, 3 juta sisanya. Sewa dibayar di muka, kurangkan, letakkan hasilnya di debit, karena masih lebih besar di debit sisanya kan gitu. Peralatan jahit, langsung pindahkan. Utang usaha, pindahkan di kredit. Modal astuti, pindahkan di kredit. Prive, pindahkan langsung di debit. Nah, ini bagaimana nih pendapatan jasa ini? Ya sudah gampang. Ini kredit, jumlahkan. Ini debit, kurangkan. Berarti 41.500.000 tambah 500 kurangkan dengan 16.600.000. Maka hasilnya di kredit sebesar 25.400.000. Ya kan? Gampang kan? Debit, jumlahkan, letakkan di debit. Beban listrik langsung pindahkan. Nah, kalau yang ini jumlahnya perlu nggak? Nggak usah, jangan. Nah, kalau yang ini untuk akun yang di bawah ini kan kosong neraca saldonya. Yang ada cuma kolom penyesuaian. Ya udah, tinggal pindahkan aja mereka semua. Pindahkan. Nah, akumulasi juga, utang gaji juga, pendapatan terima di muka juga. Nah, untuk membuktikan perhitungan kita benar atau salah, maka nanti kalau kita jumlahkan ini, jumlah debit di neraca saldo disesuaikan dengan jumlah kreditnya harus sama. Mari kita lihat, survei membuktikan. Oke, sama cuy. 98.400.000 rupiah. Dalam ribuan rupiah cuy ya. Oke, kita lanjut ke kolom laba rugi. Kolom laba rugi bagaimana? Wow, mudah banget. Nah, kolom laba rugi ini diisi oleh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi kalau di perusahaan jasa, akun nominalnya masih sedikit, hanya akun pendapatan dan akun beban. Berbeda kalau di perusahaan dagang, lebih banyak lagi nanti. Ya sudah, kalau akun nominalnya pendapatan dan beban, berarti kode akun 4 dan 5. Nah, kode akun 4 dan 5 atau pendapatan dan beban akan kita masukkan ke kolom laba rugi. Tapi kita ambil angkanya atau datanya dari NSD. Karena ini adalah data yang sudah dari hasil penyesuaian. Ya sudah, gampang kali cuy. Nah, pendapatan tadi yang mana? Ini pendapatan. Nah, 25.400.000 pindahkan langsung. Nah, bebannya yang mana? Ini. Nah, ini beban nih. Yang warna biru nih. Beban gaji 6.500.000 di debit, beban listrik air telepon 2.500.000, beban perlengkapan jahit 1 juta di debit, beban sewa 20 juta di debit, beban penyusutan peralatan jahit di debit 1,4 juta. Habis ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan nggak akan sama cuy. Kalau sama ya salah. Ya, kita akan jumlahkan jumlah di kredit dan jumlah di debit. Nah, di kredit 25.400.000 dan di debit 31.400.000. Nah, ini bagaimana ya? Nah, kalau kita lihat di sini kondisinya, dalam kolom laba rugi pada kertas kerja, di sini kan kolom kreditnya lebih kecil dibanding dengan kolom debitnya. Nah, kalau kita lihat di kolom kredit itu adalah pendapatan, di kolom debit pada kolom laba rugi itu adalah beban. Artinya di sini bebannya lebih besar daripada pendapatannya atau pendapatannya lebih kecil daripada bebannya. Berarti di sini kondisi perusahaannya akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, sehingga kita kurangkanlah berapa selisihnya, itu adalah ruginya. Berarti di sini Astuti Tyler rugi sebesar 6 juta rupiah. Nah, kalau rugi dia letakkan nanti dia di posisinya di kredit. Nah, kalau nanti laba, sudah pasti nanti kalau dia laba ya, seandainya laba akan lebih besar yang di debit, akan lebih besar yang di kredit daripada yang di debit. Maka nanti hasil pengurangannya letakkan di debit kalau dia laba. Udah selesai. Ini kebetulan dia rugi, maka letakkanlah dia di kredit. Ya, karena pendapatannya lebih kecil daripada bebannya. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom neraca. Nah, kolom neraca ini diisi dengan akun real. Akun real itu adalah selain akun nominal, berarti harta, utang, dan modal. Nah, gampang kali nih cuy.
Berarti yang kode akunnya dimulai dari angka 1, angka 2, dan angka 3. Itu akan kita masukkan ke kolom neraca, ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang kode akunnya 1, 2, dan 3 berarti kas, ya kan? Nah, angkanya kita ambil tetap dari neraca saldo disesuaikan. Pindahkan kasnya di debit, ya kan? Nah, ini dia. Kasnya di debit, kemudian piutang usahanya juga di debit 5.500.000, perlengkapan jahit di debit 3 juta, sewa dibayar di muka di debit 4 juta, peralatan jahit di debit 28 juta, kemudian utang usahanya di kredit 3.500.000, modal Astuti kredit 50 juta, Prive Astuti di debit 1.500.000, lalu di bawahnya lihat. Nah, ada akumulasi penyusutan peralatan jahit di kredit 1.400.000, utang gaji di kredit 1.500.000, dan pendapatan diterima di muka 16.600.000 di kredit. Nah, lalu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan pun ini nggak akan sama juga. Sama kayak kolom laba rugi tadi, dia nggak akan sama. Ya, kita jumlahkan kolom debit dan kolom kreditnya. Nah, nggak akan sama. Di kolom debit 67 juta, di kolom kredit 73 juta. Nah, yang sama itu nanti adalah selisih debit kredit pada kolom neraca itu harus sama dengan selisih laba rugi, ya, harus sama. Harus sama selisihnya. Coba kita kurangkan, 73 kurang 67. Nah, 6 juta atau 6.000 dalam ribuan rupiah. Sama. Nah, kemudian nanti letak hasilnya di debit atau di mana jumlahnya paling kecil supaya dia balance kalau dijumlahkan. Udah selesai. Nah, itu dia. Gampang kan? Wow, mudah banget. Kalau mudah langsung kalian subscribe, geng. Yang lama-lama kali, ya kan? Oke, setelah selesai kertas kerja, kita akan buat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang saya bahas di sini hanya 3 saja yang wajib saja, ya, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca atau neraca. Nah, kalau kertas kerja sudah selesai, itu udah gampang kali buat laporan keuangan. Namanya aja kertas kerja, berarti dia membantu kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang kita akan mulai dari laporan laba rugi untuk Astuti Tyler. Nilainya nanti akan sama dengan di kertas kerja. Berarti dia rugi nih, rugi 6 juta. Nah, tapi kita akan buat dalam bentuk laporan. Nah, laba rugi itu apa isinya? Pendapatan dikurang dengan beban. Nah, pendapatannya apa aja tadi? Kita lihat pendapatannya cuma satu, yaitu pendapatan jasa 25.400.000. Ya kan? Nah, ini dia. Oke, lalu dikurangi dengan beban-bebannya. Apa aja beban-bebannya? Ada beban gaji 6.500.000, ada beban air, listrik, dan telepon 2.500.000, beban perlengkapan jahit 1 juta, beban sewa 20 juta, beban penyusutan peralatan jahit 1.400.000. Kita jumlahkan, cuy. Nah, namanya total beban. Nah, lalu pendapatan dan beban ini kita kurangkan. Kita kurangkan, ya. Nah, karena pendapatan dikurang beban itu adalah laba atau rugi. Nah, di sini dia rugi. Kalau kita kurangkan dia rugi 6 juta. Nah, sama. Harus sama. Memang kalau nggak sama ya salah. Gampang, ya. Oke, kita lanjut, ya. Kita lanjut yang berikutnya, laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal tujuannya adalah untuk menghitung modal akhir dari sebuah perusahaan. Nah, modal Astuti yang terdapat di kolom kertas kerja ini merupakan modal awal. Karena dari neraca saldo sampai ke neraca nilainya sama. Maka ini modal awal yang dalam kertas kerja. Nah, laporan perubahan modal itu modal awal sama dengan berapa modal awalnya? Mari kita masukkan 50 juta, ces. Kemudian dikurangi, nah, penambahan atau pengurangan modal. Tadi kita rugi 6 juta. Berarti ruginya masukkan 6 juta dalam kurung, ya kan gitu, karena dia rugi. Kemudian dikurangi dengan Prive-nya 1.500.000. Nah, sehingga terjadilah pengurangan modal sebesar 7.500.000. Pengurangan modal, ya, karena kita rugi. Kalau tadi kita laba, baru kita kurangkan, namanya penambahan modal. Karena dia rugi, maka ini jadinya 7.500.000, yaitu pengurangan modal. Sehingga modal Astuti berkurang sebanyak 7.500.000, maka modal akhirnya adalah 42.500.000. Wow, mudah banget. Oke, sekarang kita masuk ke neraca. Nah, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir, jadi di dalam laporan keuangan yang wajib dibuat perusahaan itu adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
Nah, konsep neraca ini harta harus sama dengan utang plus modal. Udah gampang. Jumlah harta harus sama dengan jumlah utang jika ditambahkan dengan modal. Udah easy. Dia hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, gampang. Ya udah, harta kan ada banyak, ada harta lancar, ada harta tetap. Sekarang kita lihat hartanya apa aja. Nah, harta lancar yang pertama apa? Ada kas. 25 juta. Nah, ambil angka yang ada di kolom neraca. Oke, biar lebih gampang. Biar benar jawabannya. Kemudian piutang usaha. Itu harta lancar. Kemudian apa lagi nih? Perlengkapan jahit 3 juta harta lancar. Sewa dibayar di muka juga harta lancar. Nah, kita cek lagi di bawah, ada nggak lagi harta lancarnya? Nggak ada. Cuman 4, kita jumlahkan lah. Maka total harta lancarnya adalah 37.500. Lalu kita masukkan ke harta tetap, yaitu ada peralatan jahit 28 juta. Nah, kita kurangkan dengan akumulasinya. Ada nggak akumulasinya? Ada, 1.400.000. Gunanya apa? Karena kita mau menghitung nilai bersih dari peralatannya. Nah, yaitu berapa? 26.600.000. Nah, total aktiva lancar kita jumlahkan dengan total aktiva tetap. Itulah yang disebut dengan total aktiva atau total harta. 64.100.000. Ini dalam ribuan rupiah ya cuy. Dalam ribuan rupiah, oke? Jangan kalian protes nanti, dalam ribuan rupiah ya. Oke. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya kita masuk ke pasifa, yaitu utang dan modal. Kita lihat utangnya. Utang terbagi dua ya. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, utang lancar kita lihat, yaitu utang usaha 3.500.000. Ada lagi nggak? Ada utang gaji 1.500.000. Dan pendapatan diterima di muka juga itu utang lancar 16.600.000. Kita jumlahkan, maka total utang lancarnya adalah 21.600.000. Nah, kebetulan di sini tidak ada utang jangka panjang. Nah, apa contoh utang jangka panjang? Yaitu utang bank dan utang hipotek. Kebetulan tidak ada di sini. Ya udah, sampai utang lancar saja. Nah, selanjutnya kita lihat modal. Modal di sini berapa? 50 juta? Tidak. Jangan pakai modal yang 50 juta yang ada di kertas kerja. Pakailah modal yang terdapat dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhirnya tadi kita pakai. Jangan pakai modal yang ini, nanti salah, nggak akan balance hasilnya. Jadi modal akhirnya adalah tadi 42.500.000. Kita jumlahkan, sehingga total pasifanya adalah 64.100.000. Harus sama cuy. Inilah baru dia benar. Kalau nggak sama ini, ya salah. Ngulang lagi. Ya kan? Wow. Mudah banget. Kalau mudah diapakan? Di subscribe, oke? Jangan lupa di share ya ke grup keluarga ya. Oke, thank you. Nah, oke, udah habis. Terima kasih sudah mempercayakan channel Rian Boltok dalam pembelajaran ilmu ekonomi akuntansi. Sampai ketemu di video selanjutnya. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.